Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Mala dengan 21 Pada video kali ini saya akan membahas tugas final makalah Supply Chain Management. Langsung saja latar belakang. Supply Chain Management adalah metode atau pendekatan secara integratif untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir yang terdiri dari supplier, pabrik, jaring distribusi, maupun jasa-jasa logistik. Saat ini fungsi dari supply chain management bagi perusahaan sangat penting karena membuat efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan proses bisnis yang dijalankan suatu perusahaan. Supply chain management melakukan integrasi proses bisnis antara jaringan yang saling menghubungkan dengan pemasok, produsen, pusat distribusi, dan pengecer atau meningkatkan aliran barang, jasa, dan informasi dari pemasok untuk pelanggan akhir dengan tujuan mengurangi biaya seluruh sistem dan tetap menjaga tingkat layanan. Definisi strategi supply chain. Setiap perusahaan yang ingin menang atau bertahan dalam persaingan harus memiliki strategi yang tepat. Strategi akan mengarahkan jalannya organisasi ke tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Strategi diperlukan oleh satu unit operasi dalam sebuah perusahaan, oleh sebuah perusahaan secara keseluruhan maupun sebuah supply chain. Selanjutnya, tujuan strategi pada supply chain yaitu strategi tidak bisa dilepaskan dari tujuan jangka panjang. Keputusan-keputusan jangka pendek dan di lingkungan lokal mestinya harus mendukung organisasi atau supply chain karena ke arah tujuan-tujuan strategi tersebut. Juga bisa memenangkan persaingan pasar, maka supply chain harus bisa menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Keempat tujuan tersebut sangat penting di mata pelanggan, meskipun perlu disadari bahwa tingkat kepentingan itu masing-masing tujuan tersebut berbeda untuk tiap jenis produk dan segmen pelanggan. Dalam konteks operasi supply chain, tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai apabila memiliki kemampuan untuk beroperasi secara efisien, menciptakan kualitas, cepat, fleksibel, dan inovatif. Masing-masing aspirasi pelanggan tersebut bisa didukung oleh satu atau beberapa kemampuan supply chain untuk beroperasi secara efisien, tetapi juga oleh kemampuannya untuk menciptakan kualitas. Beberapa strategi supply chain. Pertama, efisiensi atau responsif. Yang kedua, kesesuaian antara strategi supply chain dengan kebijakan taktis. Strategi supply chain harus tercermin pada kebijakan atau keputusan. Selanjutnya, perancangan produk baru dalam perspektif SCM, supply chain management. Dalam perspektif supply chain management, perancangan produk baru adalah salah satu fungsi vital yang sejajar dengan fungsi-fungsi lain, seperti pengadaan material, produksi, dan distribusi. Fungsi supply chain pada dasarnya bisa dibedakan menjadi fungsi fisik dan fungsi mediasi pasar. Perancangan produk baru termasuk dalam kelompok fungsi mediasi pasar bersama aktivitas riset pasar dan pelayanan para jurnal. Perancangan produk baru adalah upaya untuk mengakomodasi aspirasi pelanggan sehingga produk yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diinginkan. Keinginan pelanggan yang beragam dan persaingan yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk semakin inovatif dalam menciptakan produk baru. Pengembangan produk menjadi isu penting pada produk-produk inovatif, tetapi tidak terlalu penting pada produk-produk fungsional. Namun, produk-produk fungsional pun dewasa ini banyak berubah ke arah produk inovatif. Untuk klasifikasi kegiatan dan perencanaan produk baru secara umum, idea generation, business technical assessment, produk concept, produk engineering dan design, prototype design, test and pilot production, manufacturing, ramp up, launch. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang produk baru adalah: pertama, kemudahan untuk diproduksi, kelayakan jual,
biaya dan waktu pengembangan rancangan tersebut, namun juga hal-hal seperti aspek lingkungan dan aspek-aspek supply chain management. Selanjutnya, konfigurasi jaringan. Supply chain merupakan suatu keinginan strategi yang harus dilakukan pada supply chain management dan mencakup keputusan tentang lokasi, jumlah, serta kapasitas fasilitas produksi dan distribusi dalam suatu supply chain. Tujuan dan keberadaan jaringan supply chain adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dapat berubah secara dinamis dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Pentingnya mengelola permintaan terhadap barang atau jasa adalah awal dari semua keinginan supply chain. Pada hampir semua situasi real besar dan waktu permintaan terhadap barang atau jasa tidak mudah diketahui sebelum terjadi di sisi lain. Banyak aktivitas yang sudah harus dikerjakan sebelum permintaan. Selanjutnya, mengelola persediaan pada supply chain. Persediaan adalah salah satu aset yang terbesar dimiliki supply chain. Bisa mencapai 25% dari total satu set yang dimiliki. Persediaan muncul di berbagai tempat dengan berbagai bentuk dan fungsi di sepanjang supply chain management. Persediaan yang baik berpengaruh besar terhadap kinerja finansial. Sebuah perusahaan salah satu tujuan utama adalah mengelola bahan atau produk dengan tepat, tidak juga lambat dan tidak juga dini. Jumlah sesuai kebutuhan terkirim ke tempat yang memang sesuai yang memang membutuhkan. Selanjutnya, manajemen transportasi dan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran, yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Menerbitkan sistem distribusi yang sesuai dengan kebutuhan pasar merupakan suatu tantangan tersendiri. Kemampuan untuk mengirimkan produk ke pelanggan secara cepat, dalam jumlah yang sesuai dan dalam kondisi yang baik sangat menentukan apakah produk tersebut pada akhirnya akan kompetitif di pasar. Selanjutnya, distorsi informasi pada supply chain adalah salah satu sumber kendala dalam menciptakan supply chain yang efisien. Seringkali informasi tentang permintaan konsumen terhadap suatu produk relatif stabil dari waktu ke waktu. Namun order dari toko ke penyalur dan dari penyalur ke pabrik jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan pola permintaan dari konsumen tersebut. Selanjutnya, distorsi informasi dan bullwhip effect. Distorsi informasi pada supply chain adalah salah satu sumber kendala dalam menciptakan supply chain yang efisien. Seringkali informasi tentang permintaan konsumen terhadap suatu produk relatif stabil dari waktu ke waktu. Namun, order dari toko ke penyalur, dari penyalur ke pabrik jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan pola permintaan dari konsumen tersebut. Selanjutnya, pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja supply chain tidak hanya berkaitan dengan satu departemen atau satu fungsional saja, akan tetapi harus mengintegrasikan seluruh area yang relevan, yaitu melibatkan R&D, production, marketing, logistik, dan customer service. Jika melihat secara keseluruhan dalam kacamata supply chain, di mana ultimate goal dari pengukuran kinerja bukanlah hanya kesuksesan dari satu internal bisnis saja, melainkan kesuksesan keseluruhan rantai pasoknya. Sesuai dengan perkembangan sistem pengukuran kinerja supply chain, memperlihatkan 4 tipe pengukuran kinerja supply chain. Selanjutnya, teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Dalam pengembangan manajemen rantai pasok, di dalam suatu perusahaan, teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi, karena prinsip-prinsip dasar yang ada pada manajemen rantai pasok lahir dari kemajuan teknologi. Mengelola rantai pasok global. Manajemen rantai pasok global melibatkan pengendalian rantai pasokan yang tersebar di banyak negara. Agar rantai pasok global dapat berfungsi, memerlukan strategi perencanaan, terutama ketika menentukan bagaimana rantai pasok tersebut akan berfungsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Pada akhirnya, tujuan rantai pasok global adalah untuk menghasilkan tingkat layanan pelanggan yang lebih tinggi dan seefisien mungkin dari segi biaya. Baik, mungkin
lebih dari